Muhammad Hatta, biografi, pendidikan, dan perjalanan politiknya. Pahlawan kemerdekaan yang berasal dari keluarga ulama. Salah satu pahlawan kemerdekaan yang memiliki banyak peran baik sebelum dan sesudah penetapan kemerdekaan Indonesia, adalah Muhammad Hatta. Drs Haji Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Beliau bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Di Batavia, beliau juga aktif di Jong Sumatera Nenbon Pusat, serta juga memiliki posisi sebagai bendahara. Lalu pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland Handelshogeschool atau Rotterdam School of Commerce, yang kini menjadi Erasmus Universiteit. Di sana, beliau bergabung dalam Perhimpunan Hindia, Indische Vereniging, dan tinggal selama kurang lebih 11 tahun. Pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Muhammad Hatta memulai pergerakan politiknya ketika beliau mulai bersekolah di Belanda pada tahun 1921 hingga 1932. Pada saat itu, beliau masuk organisasi Indische Vereniging yang awalnya adalah organisasi biasa. Namun berubah menjadi organisasi politik setelah adanya pengaruh dari 3 serangkai yaitu Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengelola majalah Hindia Putra yang lalu berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, beliau diangkat menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, perhimpunan ini lebih fokus mengamati perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak ulasan dan banyak komentar di media massa Indonesia. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta mengikuti sidang bertema, Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan Untuk Kemerdekaan Nasional, di Frankfurt, Jerman. Dalam sidang ini, ada gelagat dari pihak komunis dan utusan dari Uni Soviet yang ingin menguasai sidang ini. Sehingga penilaian Hatta pada komunis menjadi negatif dan tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastro Amijoyo ditangkap oleh penguasa Hindia Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang berhubungan dengan Semaun. Dengan kata lain mereka dituduh terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 hingga 1927 dan melakukan penghasutan agar menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri mendapat hukuman 3 tahun penjara. 3 tokoh penting ini dimasukkan ke dalam penjara di Rotterdam, hingga akhirnya mereka bebas karena semua tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya, dan berhenti dari PI karena ingin fokus skripsi. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis dan dikontrol langsung oleh Partai Komunis Belanda ditambah juga campur tangan dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta, yang membuat Hatta ditendang keluar dari organisasi. Sekembalinya Hatta dari Belanda, ia ditawari untuk masuk kalangan sosialis merdeka, Onafhankelijke Socialistische Partij. Sebenarnya beliau menolak masuk, dengan alasan ia harus berada dan berjuang hanya untuk Indonesia. Namun, pemberitaan media di Indonesia waktu itu mengatakan bahwa Hatta bersedia menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya kurang konsisten. Kemudian, pada tahun 1934, beliau diasingkan ke Bovendigul selama 1 tahun. Setelah menjalani masa pengasingan di Bovendigul, beliau dipindahkan ke Banda Neira. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menghancurkan Pearl Harbor dan ini memicu Perang Pasifik. Tentu saja serangan ini juga berdampak pada Indonesia. Dalam keadaan seperti itu pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan yang ada di Digul, termasuk Hatta dan Sultan Syahrir untuk dipindahkan ke Sukabumi pada Februari 1942.
Saat lepas dari masa pengasingan, Mohatta bertemu Mayor Jenderal Harada yang menawarkannya untuk kerjasama. Jika beliau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan, akan tetapi Hatta memanfaatkan hal ini untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk memerdekakan Indonesia, Muhammad Hatta, serta pahlawan lainnya harus melewati ragam hambatan yang menghampiri. Meskipun begitu, usaha mereka semua tidak sia-sia, sebab pada 17 Agustus 1945, Indonesia dapat dinyatakan merdeka, melalui proklamasi yang disahkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian informasi mengenai mantan Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta. Semoga bermanfaat.